Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Istana. Pemirsa, bagi Presiden Prabowo Subianto, pendidikan bukan sekedar program, melainkan fondasi bangsa. Dari makan bergizi hingga sekolah gratis, semuanya bermuara pada satu tujuan, tidak ada anak Indonesia yang tertinggal. Di sebuah sudut desa di Kabupaten Pati, di balik dinding rapuh dan atap seng yang bergerak diterpa angin, hidup seorang ibu yang tidak pernah berhenti berjuang. Bukan pejabat, bukan orang berada, hanya seorang ibu yang menolak menyerah pada keadaan. Di rumah kecil inilah dua anak dibesarkan tanpa kehadiran seorang ayah, dan mimpi nyaris ikut hilang bersama keterbatasan. Namun hari ini, di tengah sunyi yang panjang, sebuah harapan perlahan kembali menyala. Hanya dulu tuh merantau, tapi sampai berapa tahun nggak ada kabarnya, nggak ada apa-apanya. Nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Ya nggak cukup dicukup-cukupkan, Mas. Nah, gimana lagi? Menghidupi anak dua. Sebuah kebijakan yang tidak hanya menyentuh angka, tetapi menyentuh kehidupan. Setiap hari, Sawinah berjualan dengan penghasilan yang tidak pernah pasti, antara 50 hingga 100 ribu rupiah. Tapi hidup tidak pernah memberi pilihan lain. Sejak suaminya pergi tanpa kabar, Sawinah menjadi segalanya. Ibu, ayah, sekaligus harapan. Namun di balik perjuangan itu, ada satu luka yang paling dalam. Ketika anaknya Bayu harus berhenti sekolah. Bayu pernah mencoba bertahan bersekolah meski hanya sebulan. Tapi kenyataan lebih keras dari mimpi. Tidak ada ongkos, tidak ada yang mengantar. Dan akhirnya ia harus pulang. Bukan karena malas, tapi karena keadaan. Dan di titik itu, seorang anak hampir kehilangan masa depannya. Saya tanya orang, terus saya tanya sama yang guru SR itu, Mbak Putri, Sinta Putri niku. Sanjange enten sekolah rakyat, terus kula tanglet kalih Bu Putri, terus di sanjange kula dikengken tanglet kalih kepala desa. Harapan itu datang bukan dari tempat jauh, tetapi dari sebuah program negara. Sawinah mendengar tentang sekolah rakyat, sebuah inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto yang membuka akses pendidikan bagi mereka yang selama ini tertinggal. Tanpa biaya, tanpa syarat rumit, tanpa diskriminasi, dan untuk pertama kalinya, pendidikan tidak lagi terasa mahal, tidak lagi terasa jauh. Suka sekolah di sana. Nah ya dapat sedikit-sedikit lah, ya tambah sedikit-sedikit gitu. Ya yang dapatnya sedikit saya kumpulkan, nanti kalau ada sambangan untuk menyambangi gitu. Bayi itu tambah tambah pinter gitu loh, berubah banyak gitu. Tambah mandiri. Pokoknya apa itu pikirannya sudah berbeda jauh. Sudah berubah jauh pokoknya. Sopan santunnya sudah berbeda. Pokok berbeda semuanya udah. Hari ini Bayu kembali sekolah. Dengan seragam baru, dengan buku di tangan, dan mimpi yang kembali utuh. Ia tidak lagi berjalan sendirian, negara kini berjalan bersamanya. Perubahan itu nyata, bukan hanya pada nilai pelajaran, tetapi pada sikap, harapan, serta masa depan. Inilah wajah kepemimpinan yang tidak hanya berbicara, tetapi hadir. Bagi Presiden Prabowo Subianto, pendidikan bukan sekedar program, melainkan fondasi bangsa. Dari makan bergizi hingga sekolah gratis, semuanya bermuara pada satu tujuan. Tidak ada anak Indonesia
yang tertinggal. Terima kasih Pak Prabowo sudah membantu saya dan anak-anak saya. Semoga Pak Prabowo sehat selalu, banyak rezeki dan panjang umur. Di rumah sederhana yang dulu hanya menyimpan kelelahan, kini tersimpan harapan. Seorang ibu tidak lagi sendirian bermimpi, dan seorang anak tidak lagi berjalan tanpa arah. Karena ketika negara hadir, bahkan dari rumah beratap seng sekalipun, masa depan tetap bisa dibangun. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih semuanya. Belajar yang baik ya. Pemirsa, rangkaian laporan agenda Presiden telah kami sajikan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan Jendela Istana. Jangan lupa untuk menyimak kembali acara ini esok hari di jam yang sama, tentunya hanya di Garuda TV. Kini saatnya saya Sifanya Sara bersama segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.